Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Muawwana Zahro dengan NIM 12010124476, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau, kelas 3 EPI Fikih semester 3. Tugas ini diajukan untuk mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Neni DRNPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak ibu, sebelum berangkat sekolah tadi, apakah ada yang belum mandi? Ayo coba angkat tangan siapa yang belum mandi di kelas ini. Tina tadi berangkat sekolah mandi tidak? Mandi? Yang benar. Oke, baik. Kalau tidak ada yang angkat tangan, berarti anak-anak ibu sudah mandi semua ya. Bagus sekali. Sebelum berangkat sekolah itu wajib mandi. Kenapa? Karena supaya badan kita itu tidak lesu, tidak lemas, dan merasa segar. Nah, coba angkat tangan. Siapa yang belum sarapan? Dita, kenapa belum sarapan? Tidak sempat. Bangunnya kesiangan ya. Nah, jadi anak-anak ibu kalau sudah pukul 9 malam itu sudah harus tidur. Biar apa? Biar paginya tidak terlambat. Jadi masih sempat untuk sarapan, bebenah diri. Anak-anak ibu, sarapan itu wajib ya. Kenapa? Ya agar tidak lapar saat belajar dan terus semangat sampai pembelajaran selesai. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu absen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, semuanya hadir dengan keadaan sehat dan semoga dapat mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Baik, kita mulai ya pembelajaran pada hari ini, yaitu tema 7, subtema 1, yaitu benda hidup dan tidak hidup yang ada di sekitar kita. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak ibu dapat memahami apa itu benda hidup dan apa itu benda yang tidak hidup. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak harus semangat ya belajarnya pada hari ini. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dan menuntut ilmu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kita masuk pada pembelajaran, yaitu benda hidup dan tidak hidup. Anak-anak ibu tahu tidak apa yang dimaksud dengan benda hidup dan tidak hidup? Ada yang tahu? Iya, bagus sekali. Benda hidup adalah benda yang bisa bergerak, bisa bernafas, tumbuh, dan dapat berkembang. Nah, sedangkan benda yang tidak hidup adalah benda yang tidak dapat bergerak, tidak dapat bernafas, tidak dapat tumbuh, maupun berkembang. Coba anak-anak ibu perhatikan toples yang ibu bawa ini. Di dalam toples ini ada apa? Iya, benar. Di dalam toples ini berisi ikan. Ikan ini termasuk benda hidup atau tidak hidup? Nah, benar sekali. Ikan ini termasuk benda yang hidup. Karena apa? Karena ikan ini bisa bergerak, bernafas, tumbuh, dan berkembang. Nah,
Coba sekarang perhatikan, lihat ke depan, benda apa yang sedang Ibu bawa ini? Iya, benar sekali. Ini adalah kotak yang berbentuk balok. Nah, balok ini adalah salah satu benda yang tidak hidup. Karena apa? Karena kotak ini tidak dapat bergerak, bernafas, dan tidak dapat tumbuh serta berkembang. Perlu anak-anak ketahui, benda yang hidup itu adalah benda yang dapat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak dapat menciptakan benda hidup. Nah, sedangkan benda yang tidak hidup ini manusia dapat menciptakannya. Nah, baik. Anak, Ibu sudah memberikan contoh benda hidup dan tidak hidup. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada anak-anak. Coba berikan contoh yang ada di sekitar kita mengenai benda yang hidup dan tidak hidup. Iya, contoh yang ada di sekitar kita saja, yang berada di dalam kelas. Apa saja benda yang hidup dan apa saja benda yang tidak hidup yang berada di dalam kelas ini? Nah, iya, bagus. Contoh benda hidup yang ada di sekitar kita itu adalah ibu guru dan teman-teman sekalian. Nah, iya, bagus. Cicak yang berada di dinding kelas ini juga termasuk benda hidup ya. Nah, sedangkan benda yang tidak hidup yang ada di kelas ini adalah, iya, bagus. Benda yang tidak hidup yang ada di kelas ini seperti penghapus, kursi, meja, buku, dan masih banyak lagi. Nah, bagus semua ya anak-anak Ibu. Nah, sekarang Ibu bertanya nih sama anak-anak. Kalau di rumah kira-kira ada tidak ya benda hidup dan tidak hidup? Iya, bagus sekali. Jadi ada ya benda hidup dan tidak hidup yang ada di rumah. Nah, coba berikan contohnya. Nah, iya, betul sekali. Benda hidup yang ada di rumah itu seperti ayah, ibu, kakak, adik, kucing, dan makhluk hidup lainnya. Nah, terus kalau benda yang tidak hidup yang berada di rumah apa saja? Iya, betul. Jadi, benda yang tidak hidup yang ada di rumah itu seperti TV, kipas angin, kulkas, kompor, kasur, dan masih banyak lagi. Nah, kalau cacing di tanah itu termasuk benda hidup atau tidak? Iya, bagus. Jadi, itu termasuk benda hidup. Karena cacing itu dapat tumbuh, bergerak, bernafas, dapat mencari makan, serta dapat berkembang. Nah, kalau pohon itu termasuk benda hidup atau tidak? Tidak. Yang benar. Pohon itu tumbuh atau tidak? Tumbuh. Kemudian pohon itu dapat berkembang atau tidak? Tidak. Dapat. Nah, jadi pohon itu termasuk benda hidup atau tidak hidup? Nah, iya, betul. Jadi pohon itu termasuk salah satu benda yang hidup. Oke, baik. Apakah ada yang tidak paham dengan pembelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah, semuanya paham berarti ya. Nah, baik. Karena anak-anak Ibu sudah paham dengan materi kita pada hari ini, Ibu sekarang akan memberikan tugas. Nah, coba anak-anak Ibu buka buku paket halaman 45 dan kerjakan soal tersebut dari 1 sampai 10 ya. 15 minutes later. Baik, tugas anak-anak Ibu sudah Ibu periksa dan alhamdulillah pada benar semua. Berarti anak-anak Ibu memang betul-betul paham dengan materi pada hari ini. Nah, baik, anak-anak Ibu, ada yang tahu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Iya, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ciri-ciri benda hidup itu ialah dapat bergerak dengan sendirinya, dapat tumbuh, dapat berkembang, serta dapat bernafas dan memakan makanan. Nah,
Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.